Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta pelamar P3K fungsional teknis di tahun 2022 yang lalu. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait reformulasi passing grade untuk pengisian formasi yang kosong. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Semalam Bapak Ibu sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Jadi ini adalah khusus untuk rekan-rekan teknis ya, pelamar P3K teknis tahun 2022. Sebagian barangkali sudah diterbitkan NIP-nya, namun masih banyak formasi yang kosong. Sementara peraturan sebelumnya bahwa formasi yang dibuka itu sudah harus terisi ya. Oleh karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis tahun 2022 yang rendah sehingga banyak lowongan jabatan yang tidak terisi. B. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus XTHK2 dan pegawai non-ASN dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. C. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta dalam rangka upaya penataan XTHK2 dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, dipandang perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu D. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A sampai C, perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Ini mengingat peraturannya ya, memutuskan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Ini ada beberapa diktumnya. Yang pertama, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya ya. Yang kedua, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Jadi sebenarnya ini sudah lama dijanjikan oleh Kemenpan ya. Ketiga, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Jadi diambil nilai terendah dari jabatan yang sama Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tidak melihat dari passing grade lagi, namun dilihat kira-kira di jabatan yang sama itu passing grade terendahnya berapa. Lalu dari sana nanti dilihat perangkingannya ya. Keempat, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan peserta XTHK2 atau peserta non-ASN. Jadi prioritasnya ini untuk mengisi dulu adalah XTHK2. Diktum kelima, peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara, melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Jadi ini optimalisasinya bisa dilakukan tidak hanya di tempat kita melamar, namun di tempat lain juga daerah yang sama bisa ya Bapak Ibu sekalian. Keenam, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya. Oke. Ketujuh, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan, nah ini adalah syaratnya, dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pimpinan satuan kerja ya pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSC ASN saat pelamaran pada pengadaan P3K TNS tahun anggaran 2022.
Jadi ini sebenarnya syarat tambahan yang diberikan pada saat mendaftar, artinya ini sudah terupload di SSCISN ya. Lalu ke-8, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Setelah ditetapkan passing grade terendah untuk seluruhnya, kemudian nanti dari sana dirangkinglah Bapak Ibu sekalian semua peserta. Jadi tidak memperhatikan passing grade lagi, namun melihat nilai tertinggi untuk jabatan yang sama ya. Ke-9, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi nanti untuk jabatan-jabatan yang sama, misalnya komputer ya, maka akan dirangking, kemudian apabila masih ada jabatan kosong, ya peringkat keduanya atau ketiganya sesuai dengan jumlah lowongan akan ditempatkan di tempat lain. Jadi pengisiannya tetap diberlakukan dengan format yang sama. Lalu ke-10, bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subteks seleksi kompetensi teknis. Jadi ini nanti dirinci ya. Ini khusus untuk dosen. Ke-11, dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuannya dilakukan dengan nilai teknis tertinggi. Kalau sama, kemudian dilihat kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian apabila masih sama, dilakukan dengan melihat nilai wawancara. Jika masih sama juga, maka dilakukan berdasarkan usia pelamar yang paling tertinggi ya. Ke-12, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Nah, di diktum ke-12 ini Bapak Ibu sekalian ya, kualifikasi yang sama dapat mengisi jabatan yang lain ya. Artinya di sini kalau kita perhatikan, apabila teknisnya adalah komputer dan di jabatan lain juga ada dibutuhkan lulusan komputer, maka yang bersangkutan apabila memang masuk perangkingan bisa mengisinya. Kemudian ke-13, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Jadi ini adalah format pengisian formasi yang kosong. Kalau kita perhatikan di sini dilakukan dengan perangkingan. Dan yang terakhir diktum ke-14, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keluar akan diubah sebagaimana biasanya. Ini persisnya ditetapkan di 2 Agustus 2023 Bapak Ibu sekalian dan dipublikasikannya di malam Kamis semalam ya. Ini tentu aturan yang akan diberlakukan kepada Bapak Ibu. Jadi intinya di sini bagi Bapak Ibu pelamar P3K Teknis 2022, baik itu yang PG namun belum mendapat formasi atau belum PG namun formasi di instansi kosong, maka Bapak Ibu akan dirangking untuk mengisi jabatan tersebut. Ya, semoga kiranya perangkingan itu juga menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengisi formasi yang kosong di instansi Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.